Sekarang ini banyak muncul yang kita sebut platform. Kalau saya sih nyebutnya penerbit digital, karena sama saja penerbit dengan penerbit cetak, kayak Gramedia, Gagas Media, Mizan, Republika, Tiga Serangkai, Mojok, Basa Basi, dan sebagainya. Jadi sama aja, penerbit intinya menerbitkan karya dalam bentuk buku. Jadi bedanya kalau yang cetak itu bukunya cetak kayak begini, sedangkan yang digital itu kita bisa baca lewat HP dan laptop. Sedikit bedanya dari e-book adalah kalau e-book itu kita beli satu gelondong penuh satu buku baru kita baca. Kalau novel digital atau buku digital itu kita bisa baca secara ngecer bab demi bab, bayarnya juga ngecer bab demi bab, tergantung duit kita ada berapa sampai tamat. Tapi teman-teman biasa menyebutnya platform karena dari kata platform novel digital. Sebetulnya platform itu artinya di depan, platform novel cetak atau platform novel elektronik atau platform novel digital. Jadi platform itu istilah yang paling umum, tapi kemudian salah kaprah dan menjadi istilah untuk penerbit novel digital. Karena pembayarannya dengan mata uang yang bukan merupakan rupiah atau dolar, dan sistemnya juga beda dari sistem royalti pembayaran buku cetak, maka kita jadi lebih tertarik untuk ikut karena cara dapat duitnya pun mudah. Nanti dalam kesempatan terpisah saya akan jelaskan mekanisme pembayaran atau honorarium atau fee dari novel digital ini yang beda jauh dengan sistem novel cetak. Tapi kayaknya sudah banyak sih artikel-artikel atau konten-konten di YouTube yang menjelaskan soal cara pembayaran dan cara penulisan. Yang belum sering disebut adalah bagaimana kita bisa selamat nulis sampai 100.000 kata. Jadi teman-teman kalau membaca ketentuan-ketentuan menulis di banyak penerbit digital platform itu pasti pembayarannya maksimal adalah sebentar, saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di kata WW episode ini. Masalah utama yang sering menimpa kita yang mencoba menulis di platform adalah gagap untuk mencapai syarat minimum pembayaran, yaitu 100.000 kata. Baru 25.000 kata kita sudah bingung mau diapain karena tokohnya sudah akan jadian. Kita sudah tidak nemu masalah apa-apa lagi. Apalagi kemudian kita nulisnya ongoing, alias kita nulis sambil jalan. Sehingga kita kemudian kepayahan untuk memperpanjang cerita sampai mencapai 100.000 kata. Untuk itu diperlukan tips dan trik tersendiri sehingga kita bisa mencapai persyaratan minimal 100.000 kata itu, sehingga kita dapat menerima honornya, pembayarannya, dan nanti royaltinya dengan lebih rileks dan tidak terlalu membebani diri sendiri. Tips yang pertama, saya sarankan teman-teman yang akan menulis di platform sebelum mulai nulis membaca dulu karya George R.R. Martin yang sangat monumental, yaitu seri novel fantasi A Song of Ice and Fire. Kita biasa lebih kenal dengan istilah Game of Thrones karena lebih sering mendengar tentang serialnya yang diputar di HBO, Game of Thrones, yang mempopulerkan aktor aktris Kit Harington sama Emilia Clarke. Game of Thrones diangkat dari seri novel A Song of Ice and Fire, di mana Game of Thrones itu adalah judul novel pertama dari seri itu. Judulnya A Game of Thrones. Mengapa saya sarankan teman-teman untuk membaca dulu dan menonton serial ini dulu?
karena kaitannya penting dengan tips kedua, yaitu kita siapkan lebih dari 2 tokoh. Biasanya kita ketika akan berangkat menulis novel itu yang paling sederhana tokohnya cuma 2, penjual jamu cantik sama CEO dingin. CEO dingin ini mungkin dingin karena terlalu sering tidur di kulkas. Cuman 2 itu tok, dan masalah cinta lalu bagaimana mereka nanti akan jadian. Dengan 2 tokoh tok ya tidak aneh kalau 25.000 kata sudah jadian. Sehingga mengejar sampai 100.000 kata masih butuh 80.000 lagi, 75.000 lagi, terus mau nyeritain apa lagi. Sehingga kita perlu menyiapkan lebih dari 2 tokoh utama. Lebih bagus bila tokoh utama kita ada 3, dan nanti ditambahi beberapa lagi tokoh-tokoh pendukung. Tokoh utama itu kita sebut MC atau main character, dan tokoh pendukung kita sebut SC, supporting character. 3 MC dan 4 SC, 3 tokoh utama dan 4 tokoh pendukung. Minimal seperti itu. Kemudian tips yang ketiga, berikan plot untuk tiap dan semua tokoh. Tokoh utama 1, 2, 3 kita berikan masalah semua. Tokoh pendamping 1, 2, 3, 4 kita berikan plot semua. Dan memberikan plot kepada tokoh berarti intinya sama saja dengan semua tokoh itu masing-masing mengalami masalah-masalah yang berat dan gawat, dan mereka harus menyelesaikan itu dalam rangkaian cerita ini. Kembali ke tips yang pertama, yaitu soal Game of Thrones. Seperti itulah cerita itu bagi teman-teman yang merasa kebal terhadap virus Game of Thrones sehingga pasang status di medsos dengan bangga, aku termasuk salah satu yang belum pernah dan tidak akan pernah nonton Game of Thrones. Perlunya kita belajar. Mengapa kita belajar dengan menonton atau membaca serial itu? Yaitu mempelajari sebuah cerita dengan banyak tokoh utama dan semuanya punya masalah sendiri-sendiri. Saya membaca judul pertama Game of Thrones, yaitu judul pertama A Song of Ice and Fire, yaitu A Game of Thrones. Itu di situ ada 9 tokoh utama yang masing-masing punya masalah sendiri-sendiri. Dan nanti seiring dengan buku kedua, buku ketiga, buku keempat, buku kelima, masuk buku kelima dan keenam, itu tokohnya sudah berjumlah 36. Dengan jumlah tokoh sedemikian banyak, tidak aneh kalau novel itu masing-masingnya itu sangat tebal. Dan inilah yang mau kita transfer untuk menulis ke platform. Artinya kalau kita punya satu naskah dengan 7 tokoh yang masing-masing punya plot tersendiri, punya masalah hidup sendiri-sendiri, yakin 100.000 kata akan terlewati dengan mudah. Karena kita tidak akan menceritakan CEO dingin dan sekretarisnya, bakul jamu cantik dengan mahasiswa kaya, atau pelajar umur 18 yang tahu-tahu harus menikah. Tidak hanya 2 tokoh tok, tapi kita menceritakan 7 tokoh sekaligus. Ini sesuatu yang mungkin banyak teman belum pernah melakukan, karena saya mengamati banyak pengarang sejawat saya, pengarang lama yang sudah berkecimpung di dunia novel sejak abad ke-20, itu sampai saat ini pun masih banyak yang satu buku setebal 200-300 halaman itu tokohnya cuma 2 dan masalahnya cuma 1, sehingga kita baca satu novel itu ya cuma disuguhi 1 cerita. Tapi akan beda kalau kita membaca satu novel dan di dalamnya ada 9 cerita seperti A Game of Thrones itu tadi. Rasanya kayak kita mendapatkan servis yang bagus gitu loh. Kita bayar 1 tapi mendapatkan 2, 3 atau 4 sekaligus. Seperti kita masuk food court, kita bayar 1 tapi kita bisa menikmati bukan food court. Restoran all you can eat, kita bayar 1 tapi kita bisa menikmati semua 15 atau 20 makanan yang ada di situ. Kan beda kalau kita bayar 1 tapi cuma bisa makan nasi goreng. Dan dengan cara ini maka 100.000 kata itu akan dapat terlampaui dengan tidak terlalu susah. Di episode berikutnya saya akan memberikan contoh lebih jelas lagi bagaimana
pengolahan cerita yang seperti ini istilahnya multiplot. Jadi dalam satu novel itu ada banyak plot, ada banyak alur. Di episode berikutnya saya akan ceritakan dengan lebih detail contoh bagaimana kita bisa mengerjakan cerita dengan multiplot seperti ini. Jadi sampai ketemu, yang mau tahu bisa nunggu episode berikutnya. Saya akan upload dalam beberapa hari mendatang. Jadi tunggu dan jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng sehingga kalau ada video baru yang aneh-aneh dari channel ini kamu akan tahu. Sampai ketemu di episode selanjutnya.